ulah agama kalian nih. Nih, ini sponsor-sponsornya nih, organisasi-organisasi Islam nih, di bawah-bawahnya nih. Nih, kajian nih. Ketika kalian bahas agama kami, apakah ada di situ polisi hadir? Apakah ada di situ Satpol PP hadir? Apakah ada di situ ulama-ulama hadir untuk mengatakan marilah kita junjung persatuan dan kesatuan? Kagak ada. Nggak ada. Ya. Nah, ketika kami menanggapi kalian, coba langsung datang polisi menyergap. Secepat kilat polisi datang menyergap langsung. Anda melakukan penistaan agama. Ya. Yang sudah ketangkap siapa-siapa saya sebutkan. MKC ketangkap. Ya kan? Terus apa lagi? Gracia Pelo ketangkap. Siapa lagi? Anak Bata, Rudi Simamora ketangkap lagi. Terus yang lain-lain masih dilaporkan. Iya kan? Itu yang terjadi. Nah sekarang mau nggak? Ayo kalau kita sama-sama berhenti, ayo berhenti semua. Berhenti, nggak ada lagi yang bahas-bahas agama orang. Yang Islam berhenti, yang Kristen berhenti. Ayo kita sepakat. Tapi kalau kalian masih terus-terus, ya saya juga masih terus aja bahas sama kalian. Begitu. Nah, saya ini teman-teman, saya ini sampai meninggalkan apa yang saya punya. Kerjaan saya tinggal, rumah saya tinggal, apa yang saya punya saya tinggal. Demi supaya saya bisa bersuara ini. Supaya saya bisa menyuarakan ini. Gitu loh. Jadi kalian jangan ngelihat ini satu sisi aja, lihat keseluruhan cerita kenapa bisa seperti ini. Ya. Sembarangan saja Anda mengatakan persatuan dan kesatuan. Gak boleh begitu. Lihat apa yang terjadi. Berkaca yuk, berkaca dari yang sudah-sudah. Ada satu kejadian dulu pernah. Ada seseorang yang bikin polling dia. Dia bikin pertanyaan begini. Siapakah tokoh favorit kesukaanmu? Siapakah tokoh kesukaanmu? Polling. Ya kan? Namanya Arswendo itu dulu. Nah, hasil dari pembaca sebuah tabloid ini menempatkan Muhammad itu di ukuran di belakang, di bawah. Ini hasil dari polling itu ya. Tokoh favoritnya ada Soeharto, kemudian ada Iwan Fals, ada siapa begitu, ada itu tokoh hasilnya. Terus ada nama Arswendo di situ yang bikin acara itu. Nah di bawahnya dia Muhammad. Wah, ngamuk saudara-saudara, ngamuk orang Islam. Dirusaklah kantor tabloid itu. Cuman gara-gara begitu coba. Cuman gara-gara itu. Di penjara Arswendo selama 5 tahun. Ngeri nggak? Ngeri. Itu loh. Kenapa sih kalian seperti itu coba? Nah, makanya saya bilang teman-teman ya. Coba kita itu ya. Kalau mau berpikir secara tidak subjektif, berpikir secara objektif. Harus melihat keseluruhan masalah. Jangan asal-asal ngomong aja. Nggak jelas. Nah, tabloid monitor. Ya, tabloid monitor. Itu kejadian, orang-orang tahu itu. Jadi, kalian harus tahu ya. Kenapa kita bisa seperti itu. Kemudian, siapa lagi? Yahya Waloni. Yahya Waloni itu kalian udah pada tahu kan? Nggak usah saya kasih tahu lagi siapa Yahya Waloni. Yahya Waloni, ya memang. Ditangkap juga. Ya kan? Karena MKC pada waktu itu juga ditangkap juga penistaan agama. Tapi dua kasus yang sama, dua perkara yang sama, yang Kristen diponis 10 tahun, yang MKC 10 tahun, kemudian yang Yahya Waloni 6 bulan saja. 5 bulan saja. 5 bulan. Bayangin 5 bulan sama 10 tahun. Itulah keadilan yang ada. Seperti itu. Ya karena apa ya? Hakimnya juga Islam.
Jadi perkara-perkara seperti ini memang ruwet, teman-teman. Ruwet. Gitu loh. Di dalam KUHP itu, di dalam kitab acara hukum pidana, ada salah satu pasal di mana pasal itu berbunyi, hakim yang mengadili sebuah perkara itu nggak boleh punya hubungan. Nggak boleh punya hubungan emosional, nggak boleh punya hubungan keluarga dengan si terdakwa, nggak boleh. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa berharap bahwa putusan penistaan agama ini adil, putusan perkara penistaan agama adil, ketika yang mengadili hakimnya Muslim? Gimana? Hakimnya Muslim, terdakwanya Kristen, terus mengadili perkara penistaan agama Islam, agamanya si hakim. Ya udah selamat jalan. Makanya saya bilang lah, udahlah gimana sih? Kita mau kemana? Bangsa kita mau dibawa kemana sih? Gitu loh. Jadi cobalah ya, coba ayo kita berpikir yang lain lah. Silakan ya. Nah itulah kenapa teman-teman, kenapa saya ini pengen ya supaya kita ini punya pusat kajian apologetika, punya sebuah menara syiar di sini, punya radio ya untuk memancar, mengudara dari sini teman-teman. Itu menyuarakan ini. Ini yang saya perjuangkan gitu loh, sampai saya tinggal apa yang saya punya. Gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman. Jadi mari teman-teman support pendirian Rumah Apologet ini, Center Apologetika dari sini. Teman-teman yang mau mensupport, silakan mampir ke profil saya ya. Teman-teman mampir saja ke profil saya ini. Di profil saya ada kok kolekte atau teman-teman yang mau mensupport secara finansial, mampir saja. Ini di profil saya. Teman-teman, ini tidak saya siarkan di YouTube ya memang ya. Ini karena saya masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan Senin lah kita sudah ini. Teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan mampir ke profil saya. Teman-teman bisa support ya pendirian Rumah Apologet di situ. Kita sama-sama teman-teman berjuang.